Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang prinsip-prinsip advokasi kebijakan, di mana di dalam pelaksanaan advokasi kebijakan ada beberapa prinsip yang harus ditempuh supaya kita bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang siklus dasar dari advokasi kebijakan. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan adalah analisis masalah, mengidentifikasi dan memahami masalah. Jadi seseorang yang akan melakukan advokasi kebijakan melakukan analisis terhadap berbagai persoalan yang dimunculkan karena suatu kebijakan dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan barangkali yang dapat merugikan pada masyarakat atau pada karyawan ya, para pendukung perusahaan tersebut, sehingga nanti perlu dikiranya diidentifikasi masalah-masalahnya, data-data pendukungnya, kemudian dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan. Lalu kemudian yang kedua adalah cari solusi, mengeksplorasi penyebab daripada terjadinya masalah tersebut. Kemudian kita mengeksplorasi tentang solusi-solusi yang bisa diambil, alternatif yang bisa diambil, baik yang dilakukan oleh perusahaan atau para pelaksana daripada advokasi ini, atau solusi-solusi yang mungkin nanti akan direkomendasikan manakala kita mengusulkan pada pemerintah atau perusahaan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perencanaan, menyetujui pembagian peran, jadwal dan target. Jadi kalau kita sudah sepakat bahwa itu adalah masalah yang perlu krusial ditangani secara segera, maka kita akan membentuk tim. Siapa yang menjadi tim adalah koalisi yang memang merasakan bahwa kebijakan-kebijakan itu harus diperbaiki atau direformasi sehingga ada kepentingan-kepentingan yang sama bagi anggota tim yang tergabung untuk melakukan advokasi kebijakan. Nah, di situ nanti akan ada pembagian tugas dan jadwal kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan advokasi kebijakan. Yang berikutnya adalah tindakan melibatkan pihak lain dan pemangku kepentingan dan media. Jadi untuk memperbesar gaung atau kekuatan daripada advokasi ini, kita perlu melibatkan beberapa stakeholder yang barangkali memiliki pemikiran yang sama, pandangan yang sama untuk melakukan perubahan terhadap sebuah kebijakan tertentu ya. Bisa saja mereka adalah berasal dari perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita yang melakukan kegiatan atau kena dampak dari kebijakan tersebut. Bisa juga dari kalangan eksekutif dan legislatif yang memiliki pandangan yang sama, barangkali menjadi oposisi terhadap pendapat atau keluarnya kebijakan tertentu, karena tidak semua orang bisa dianggap sepakat di dalam menelurkan satu kebijakan tertentu. Sering sekali ada kalangan eksekutif yang menyampaikan rasa kecewanya atas kebijakan tertentu, kalangan eksekutif yang memprotes atas keluarnya kebijakan tertentu, padahal mereka sendiri berada di lingkungan itu. Itu artinya mereka memiliki pandangan yang sama bahwa kebijakan itu akan berdampak buruk terhadap beberapa komponen masyarakat atau perusahaan-perusahaan atau lingkungan barangkali sosial ya. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap sistem dan tatanan hukum yang ada di masyarakat ya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan daripada kegiatan advokasi kebijakan. Ya, jadi setelah pembagian tugas kemudian dilakukan pelaksanaannya, apakah itu melalui orasi-orasi, lalu pengajuan usul, diskusi, negosiasi, bargaining position, sampai pada tindakan hukum ataupun tindakan demonstrasi ya yang non litigasi, sehingga nanti ada gerakan secara bersama-sama yang berpengaruh secara signifikan terhadap para pengambil kebijakan untuk segera mengambil tindakan dan melakukan evaluasi terhadap beberapa produk kebijakan
yang menjadi protes daripada masyarakat ya. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan tentang prinsip-prinsip dari advokasi kebijakan. Yang pertama adalah prinsip realistis ya. Jadi advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda spesifik yang jelas dan dapat diukur ya. Jadi karena tidak mungkin melakukan semua kegiatan yang sifatnya berlandaskan pada ide-ide tentang perubahan kebijakan tanpa melandaskan diri pada kondisi realistis yang terjadi di masyarakat, yang akan sangat mudah kalau kita mensosialisasikan ketika bahwa apa yang kita rasakan itu juga dirasakan oleh beberapa kelompok masyarakat yang kita perjuangkan atau beberapa kelompok perusahaan yang kita perjuangkan. Jadi pilihlah isu dan agenda yang realistis dan karenanya dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi kita dengan membuat permasalahan atau melihat permasalahan secara spesifik, jelas dan terukur, kita tidak perlu membuang energi yang cukup besar ya, menghabiskan waktu yang cukup banyak, memeras keringat dan pemikiran untuk bisa menyelesaikan satu masalah yang ternyata tidak realistis dan tidak bisa kita selesaikan dalam waktu tertentu, sehingga kita bisa menghabiskan pemikiran, sumber daya ya, kemudian materi dan finansial yang tidak sedikit, juga melibatkan persoalan-persoalan orang banyak yang tidak kunjung bisa menyelesaikan persoalan. Kemudian yang kedua, prinsipnya sistematis. Jadi advokasi di sini disebutkan sebagai seni, tetapi bukan sesuatu yang dirancang secara abstrak ya. Tetapi memerlukan perencanaan yang akurat. If we fall to plan, we plan to fail. Artinya jika gagal merencanakan, itu berarti bahwa perencanaan yang kita buat itu akan gagal, sehingga kita perlu merancang perencanaan dan informasi semenarik mungkin dan sedetail mungkin, sehingga bisa kita melibatkan berbagai pihak, apakah itu dari media massa, kemudian para pendukung. Kita bisa membangun koalisi dengan pihak-pihak yang barangkali memiliki pemikiran yang sama untuk melakukan koalisi dan merancang sasaran dan tatih dan mempengaruhi pembuatan kebijakan atau merubah sebuah tatanan kebijakan yang barangkali menurut para pembuat kebijakan itu sudah mapan dan harus dieksekusi, tetapi bagi segelintir masyarakat atau sekelompok besar masyarakat menganggap itu akan berpengaruh secara buruk terhadap kepentingan-kepentingan yang berlaku umum di masyarakat. Taktis, jadi ingat kita tidak mungkin melakukan advokasi sendirian. Pekerja sosial harus membangun koalisi dan aliansi atau sekutu dengan pihak lain. Jadi dengan melakukan aliansi ini berdasarkan kesamaan kepentingan dan rasa saling percaya, nanti sinergitas ini akan memunculkan kekuatan yang luar biasa yang bisa mendorong energi yang berupa sumber daya manusia, sumber daya material ya, dan kekuatan-kekuatan lain, media massa dan seterusnya untuk mendukung gerakan-gerakan kita. Yang keempat adalah strategis. Jadi advokasi melibatkan penggunaan kekuatan, kewenangan dan kekuasaan ya. Sejauh mana tim yang bergabung dalam koalisi kita memiliki kemampuan untuk menggerakkan orang. Sejauh mana tim yang bergabung dalam koalisi kita bisa menggerakkan sumber daya material, baik finansial maupun kekuatan-kekuatan lain yang bisa mendukung kegerakan kita. Sehingga dipastikan dengan kemampuan ini kita bisa berhadapan dengan kekuasaan di lain pihak, yaitu kekuasaan para pembuat kebijakan dan juga para pengusaha barangkali yang akan kita advokasi, sehingga nantinya kita tahu kekuatan kita untuk bisa menggerakkan massa, untuk menyeimbangkan, bahkan bisa menekan atau memberikan advokasi yang positif terhadap para pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan atau mereformasi birokrasi yang kita anggap tidak kedap, tidak peka terhadap kepentingan masyarakat ya.
Kemudian yang berikutnya terakhir prinsipnya adalah berani. Jadi advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Jadi bukan merupakan gerakan yang tiba-tiba dan tergesa-gesa sehingga terjadi gerakan-gerakan yang tidak jelas dan tidak tahu ujung pangkalnya, kemana arahnya, yang bisa menghasilkan harapan-harapan yang tidak saja memperbaiki kondisi daripada orang yang kita fasilitasi untuk melakukan kegiatan advokasi, tetapi juga hasil-hasil perubahan itu akan berguna bagi kebijakan publik secara umum di masa depan, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip dasar kunci, ya, atau prinsip-prinsip kunci dari advokasi kebijakan. Yang pertama adalah kejelasan tujuan. Jadi sebagai fasilitator atau pendamping advokasi memiliki target, tujuan, dan aktivitas terencana yang berada di dalam dokumen dasar kelompok advokasi dan pendamping advokasi harus dapat menunjukkan bagaimana target, tujuan, dan aktivitas tersebut memenuhi prinsip-prinsip. Jadi sebagai fasilitator advokasi harus memastikan bahwa orang-orang yang mereka wakili dan dalam advokasi, lembaga target advokasi, dan pemberi dana atau penyumbang dana memiliki informasi tentang cakupan dan batasan peran agen advokasi. Jadi jelas tujuannya tidak mewakili kepentingan tertentu, tapi benar-benar bisa mewakili keraguan atau kerapuhan atau ketidakmampuan dari perusahaan-perusahaan akibat dampak buruk yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan, sehingga nanti tidak saja berguna bagi perusahaan tersebut yang kita fasilitasi, juga berguna untuk pengembangan usaha-usaha yang lain di masa depan, ya. Tidak lagi dirugikan oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan-kepentingan politik tertentu yang tidak mengakar pada kepentingan masyarakat banyak. Yang kedua adalah independensi, ya. Jadi pendamping advokasi independen dan sebisa mungkin bebas dari konflik kepentingan, baik dari sisi desain dan pelaksanaan advokasi, dan berupaya aktif mengurangi konflik kepentingan. Jadi di sini penting sekali bagi fasilitator itu bersifat netral, ya. Jadi tujuan mereka tertuju pada kemampuan mereka untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul akibat dikeluarkannya sebuah kebijakan, ya, atau produk-produk kebijakan yang berdampak pada beberapa atau sekelompok orang, sekelompok pengusaha, sekelompok masyarakat yang barangkali tidak berdampak positif terhadap kehidupan mereka, yang ketika dilakukan reformasi atau perbaikan terhadap kebijakan itu akan berpengaruh juga terhadap perkembangan organisasi-organisasi atau perusahaan yang tidak melibatkan diri dalam kegiatan advokasi, tapi ketika melakukan perubahan mereka merasakan dampaknya menjadi positif bagi mereka. Jadi karena keberanian untuk mengajukan sebagai usul atau pemprotesan terhadap kebijakan tidak semua orang memiliki, sehingga mungkin nanti dalam perjuangannya hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja atau sekelompok pengusaha saja. Tapi yang lainnya sifatnya adalah menunggu hasil-hasil yang dihasilkan oleh para pejuang ini dan menikmati hasilnya. Kemudian yang ketiga, pendekatan bersifat pada orang. Pendamping advokasi memastikan bahwa keinginan dan kepentingan orang yang mereka advokasikan terwakili dalam kerja-kerja mereka. Pelaku advokasi haruslah tidak menghakimi dan menghormati kebutuhan dan pandangan, budaya, dan pengalaman masyarakat. Jadi dengan demikian, hasil daripada advokasi ini tidak saja memperbaiki kondisi masyarakat, tetapi tidak melukai berbagai budaya yang telah berkembang di dalam masyarakat, asas lokalitas yang berkembang, kearifan lokal yang sudah berkembang, atau hal-hal yang sudah positif pada perusahaan-perusahaan tertentu. Jangan sampai ketika melakukan perubahan karena ketidakahlian dari fasilitator membuat
persoalan baru dari setiap perubahan kebijakan tersebut ya. Kemudian pemberdayaan, pendamping advokasi akan memberdayakan dan mendorong subjek advokasi untuk mampu mengadvokasi diri sendiri. Jadi masyarakat yang mengakses pelayanan harus didengar pendapatnya mengenai di tingkat mana mereka akan terlibat dan cara advokasi yang mereka inginkan. Ketika subjek advokasi tidak memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mempengaruhi hal yang diadvokasi, pelaku advokasi harus mengupayakan adanya proses yang memberdayakan. Jadi pendamping advokasi akan memastikan bahwa orang-orang yang berkeinginan dapat dan mampu mempengaruhi serta terlibat dalam aktivitas yang lebih luas. Jadi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas advokasi ini semakin hari semakin cerdas dan meningkat kemampuannya untuk melihat dan mencermati berbagai produk kebijakan yang tidak saja berpengaruh kepada kehidupan perusahaannya tapi juga kehidupan pribadinya plus masyarakat. Jadi tidak saja yang akan diperjuangkan sekarang yang mereka pelajari, tetapi nanti dengan kecerdasannya mereka akan tertarik untuk membincangkan berbagai persoalan. Dia akan menjadi elemen-elemen pejuang tentang keprihatinan yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok pengusaha atau juga organisasi-organisasi masyarakat termasuk juga lingkungan. Jadi semakin banyak orang yang cerdas di dalam masyarakat, jadi tidak saja yang tergabung dalam tim, melalui sosialisasi pemberdayaan, melalui kampanye-kampanye yang dilakukan, masyarakat semakin cerdas untuk melihat persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat adanya sebuah kebijakan. Kemudian kesempatan yang sama. Jadi kelompok advokasi memiliki kebijakan untuk kesempatan yang sama yang mengakomodir kebutuhan aksi proaktif dalam menghadapi semua bentuk ketimpangan, diskriminasi, dan eksklusi sosial. Pendamping advokasi harus memiliki sistem pembagian waktu yang adil dan merata antar pelaku advokasi. Jadi setiap orang yang terlibat diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan pendapatnya, keahliannya dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kalau ada yang sampai memiliki kemampuan di bidang orasi, kemampuan di bidang politik, kemampuan di bidang eksekutif, ekonomi, ya, kemudian analisis data, kita akan berikan kesempatan yang sama untuk mereka berperan secara aktif dalam kegiatan ini. Jadi tidak ada diskriminasi. Penyampaian peran, ya, penggunaan peran di sini, ya. Kemudian juga dalam pencapaian hasil juga tidak ada diskriminasi antara pengusaha yang besar dengan pengusaha kecil yang tergabung di dalam tim kita. Semua akan diperlakukan sama sesuai dengan porsi mereka untuk mendapatkan hasil tentang informasi yang akan diperoleh dari hasil advokasi tersebut. Jadi dampaknya bagi pengusaha besar dirasakan sama, kemudian dari pengusaha kecil dirasakan sama, masyarakat umum juga merasakan bahwa hasil dari advokasi kebijakan itu berdampak positif terhadap kondisi dan permasalahan-permasalahan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian prinsip berikutnya adalah aksesibilitas. Jadi advokasi akan diselenggarakan tanpa biaya bagi yang berhak. Ketika ada yang membutuhkan atau menginginkan untuk membayar jasa advokasi, atau ketika seseorang telah menunjukkan perwakilan dan pengacara yang menghendaki advokasi dilakukan untuk kliennya, harus dibuat prosedur yang menjaga subjek dan advokasi dan menjamin tidak adanya penyalahgunaan keuangan. Pendamping advokasi akan menargetkan terjaminnya akses bagi masyarakat yang difasilitasi pada bangunan, kebijakan, prosedur, dan materi publikasi yang dihasilkan. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses berbagai informasi yang dilakukan atau yang dimiliki oleh fasilitator di dalam melakukan advokasi, ya. Apakah perencanaannya bagaimana, jadwalnya bagaimana, hasilnya akan menuju kemana, tujuannya apa, kemudian berbagai informasi yang digunakan, ya. Kemudian media-media apa yang digunakan, mereka harus
dengan cepat bisa mengakses sehingga dia bisa mengupdate setiap data yang berkembang, kemudian mengisi formulir-formulir atau kebutuhan-kebutuhan data yang masih dibutuhkan setiap perkembangan dari dampak baik dan dampak buruk dari sebuah kebijakan, sehingga bisa memperkuatkan perjuangan secara terus-menerus untuk menghasilkan suatu solusi yang terbaik dari pelaksanaan kebijakan yang barangkali dianggap keliru dan berdampak buruk terhadap kepentingan masyarakat banyak. Pendamping pendukung. Pendamping menjamin bahwa asisten pendamping dipersiapkan, dilatih, dan didukung dengan baik dalam menjalankan perannya dan disediakan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam setiap proses advokasi ini ada proses pembelajaran bagi setiap orang yang terlibat. Jadi tidak hanya beberapa gelintir orang saja yang menguasai media, menguasai teknik-teknik advokasi, tapi semakin hari semakin banyak orang yang menguasai dan memiliki kemampuan di dalam mencermati setiap kebijakan, mencermati setiap proses-proses kebijakan, sehingga semakin banyak orang yang paham apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan berbagai produk kebijakan yang akan dihadapi baik secara pribadi maupun yang berpengaruh terhadap perusahaan maupun berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Semakin hari semakin banyak orang yang pintar, maka semakin berkualitaslah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena pemerintah ataupun perusahaan tidak ingin pekerjaan-pekerjaan mereka juga selalu mendapat protes dari masyarakat, tetapi mereka ingin supaya setiap produk kebijakannya itu aman, terlaksana, dan layak dipercaya oleh masyarakat. Sehingga kualitas-kualitas ini akan terus muncul karena akibat kecerdasan yang muncul dari masyarakat yang terus-menerus dilakukan, ya. Lalu yang berikutnya adalah akuntabilitas. Pendamping advokasi harus memiliki sistem yang memungkinkan evaluasi dan pengawasan yang efektif atas kerja-kerja mereka. Jadi termasuk identifikasi hasil bagi masyarakat yang didukung. Semua yang didampingi mendapatkan nama pendampingnya dan cara menghubungkan pendampingnya. Jadi apapun proses yang dilalui dalam proses advokasi, dari perencanaan, kemudian orang yang terlibat, struktur pertanggungjawaban, dan sebagainya harus sampai kepada tingkat bawah lini perjuangan kita. Jadi sehingga nanti bukan merupakan kegiatan kartel, ya, di mana bawahannya banyak tetapi kepalanya tidak diketahui, ya. Sehingga nanti perjuangan-perjuangan ini akan terus berlanjut, dan ketika pihak pemilik ide sudah tidak mampu akan dilanjutkan dengan yang lain. Jadi terus bahkan advokasi sebuah kebijakan tertentu, misalnya yang berkaitan dengan adat istiadat di desa adat yang begitu kental dan ortodok barangkali ada, itu bisa diperjuangkan dari generasi ke generasi untuk melakukan perubahan, ya. Jadi lagi dibangkitkan, lagi ditelusuri data-datanya, ya, sehingga menghasilkan sebuah perubahan yang dianggap sesuai dengan zamannya sekarang, ya. Lalu kerahasiaan. Jadi pendamping akan memiliki kebijakan tertulis mengenai kerahasiaan yang sesuai dengan perundang-undangan mengenai hak atas privasi. Kebijakan ini harus menjabarkan bagaimana informasi mengenai seseorang yang membutuhkan pendampingan dapat dibuka dan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan kerahasiaan yang dilanggar. Pendamping harus juga menyadari situasi yang mengharuskan adanya peringatan pengamanan bagi seseorang termasuk anak-anak. Jadi ketika misalnya informasi-informasi yang dimiliki tentang orang yang kita dampingi, apakah itu perorangan atau perusahaan, tentu ada hal-hal yang kira-kira kalau diinformasikan pada orang itu akan membahayakan baik dari sisi individu dari kelompok tersebut maupun bagi perkembangan perusahaan tersebut. Maka hal-hal yang berkaitan dengan privasi, kecuali berkaitan dengan hukum, perlu dilakukan rahasia untuk kepentingan publik. Sehingga apa yang dilakukan oleh advokasi itu bisa menyelesaikan persoalan, bukan menambah persoalan yang muncul di dalam kegiatan advokasi.
Yang berikutnya adalah pengaduan. Pendamping harus memiliki kebijakan tertulis yang menjelaskan bagaimana seseorang termasuk pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan itu melakukan pengaduan atau memberikan masukan mengenai pendampingan atau mengenai pendamping ketika diperlukan. Organisasi pendamping dapat memperoleh orang yang didampingi untuk menghubungi pihak eksternal yang independen untuk mengajukan pengaduan. Jadi kita sebagai pendamping ketika misalnya kelompok yang kita dampingi atau perusahaan yang kita dampingi mengajukan kepentingan-kepentingan lain seperti misalnya memerlukan ahli ya, memerlukan pihak-pihak yang perlu digabung dengan kegiatan kita, maka kita sebagai fasilitator hanya bersifat menerima dan memberikan rambu-rambu untuk bisa melakukan pengaduan secara baik ya. Sehingga nanti protes-protes bisa dilakukan melalui jalur hukum, bisa melakukan melalui propaganda-propaganda tertentu, melalui media dan seterusnya. Tentu harus profesional dan menjadi informasi yang akurat untuk mendukung kegiatan advokasi yang tidak kemudian hari menimbulkan juga keresahan baik di dalam tim advokasi maupun kepada masyarakat luas ya. Pengamanan. Kemudian prosedur dan kebijakan yang jelas harus dibentuk untuk menjamin pengamanan teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Jadi pendamping akan didukung untuk memahami bentuk-bentuk kewenangan serta kelalaian, permasalahan terkait kerahasiaan, apa yang harus dilakukan apabila ada kecurigaan bahwa yang didampingi sedang dalam bahaya. Jadi meskipun kita berjuang secara keras, tetapi kita juga perlu melihat rambu-rambu yang harus diperhatikan, bagaimana caranya supaya kita bisa berjuang tetapi dalam kondisi yang nyaman, aman, dan hasilnya juga bermanfaat bagi seluruh pihak ya. Nah, apa yang bisa kita cermati dari kegiatan advokasi ini? Apa sih yang kita ingin capai? Yang pertama adalah mengubah praktik atas kebijakan. Jadi hasilnya nanti ketika berbagai kegiatan yang terus-menerus diperjuangkan akan menghasilkan sebuah perubahan baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi perumusan kebijakan ya, apakah cara-caranya, apakah kontennya, apakah isinya, apakah pelakunya ya. Kemudian reformasi kelembagaan ya, ada perubahan sistemnya ya, barangkali dilihat oleh masyarakat itu terlalu berbelit-belit ya, kemudian juga menghabiskan energi yang cukup banyak ya, sehingga perlu dirampingkan ya dalam rangka prosedur pembuatan kebijakan sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Jadi tidak saja yang merugikan, yang menyentuh kepentingan kita sendiri, juga sebagai seorang ahli di bidang kebijakan kita juga bisa melihat bahwa dari sisi kebijakan sebenarnya para perumus kebijakan itu juga ketika kita melihat dia mengalami pemborosan atau menghabiskan energi yang begitu banyak dalam membuat kebijakan sederhana, maka kita bisa memberikan advokasi terhadap para pembuat kebijakan supaya hasilnya lebih efektif dan efisien. Jadi komunikasi advokasi ini tidak hanya berguna untuk kepentingan yang berlawanan politik atau berlawanan dengan hasil dari kebijakan, tetapi juga bisa mengarahkan pada advokasi pada kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri ya. Mengubah relasi kekuasaan. Jadi hasilnya juga kita bisa merekomendasikan ketika kekuasaan itu melakukan hubungan kontak dengan pihak-pihak tertentu yang barangkali dianggap tidak nyaman bagi kepentingan publik ya. Misalnya kalau suatu negara sedang berkonfrontasi dengan negara lain, tiba-tiba ada kebijakan bilateral hubungan antar negara. Itu sering diprotes oleh masyarakat yang cerdas bahwa sebaiknya kita memboikot saja kepentingan kita ketika mereka sedang berkonflik baik secara ide maupun secara gagasan, bahkan sedang berkonflik senjata misalnya, itu tentu akan kita mereformasi. Kemudian mungkin pemerintah melakukan koalisi dengan pihak swasta yang barangkali
tidak sepadan dengan kepentingan masyarakat, tidak sejajar dengan kepentingan masyarakat, juga bisa diprotes sehingga hubungan kerjasama mereka bisa dilakukan perbaikan atau dirubah. Mengubah sikap dan perilaku. Jadi para penguasa, para pembuat kebijakan, para pemimpin-pemimpin di wilayah kita atau perusahaan kita, mereka bisa diprotes dari sisi perilaku dan sikap. Mungkin ini dari advokasi yang sederhana ya. Jadi kalau yang advokasi yang sangat luas dan tajam adalah berkaitan dengan perubahan kebijakan ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan rangkaian proyek-proyek yang berdampak secara luas. Jadi kita bisa merekomendasikan proyek-proyek tertentu untuk dikembangkan kalau memang dia bagus, untuk diberhentikan atau di stop kalau memang berdampak buruk terhadap masyarakat. Kemudian saya jelaskan sedikit di sini bahwa kembali lagi bahwa advokasi itu betul-betul harus ada data informasi yang cukup atau bukti. Ada istilahnya di sini advokasi berbasis bukti ya. Jadi selain dalam bentuk-bentuk lainnya ya. Jadi yang pertama adalah merupakan kegiatan advokasi atau upaya mengintervensi kebijakan dengan didasarkan pada bukti. Bukti merupakan data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pertanggungjawaban bukti dilihat dari aspek metodologi, keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, beberapa metode yang bisa diambil dalam mengambil bukti melalui penelitian. Yang pertama positifis atau kualitatif atau survei statistik. Juga bisa paradigma interpretatif atau pemaknaan Verstehen ya, kualitatif seperti fenomenologi, etnometodologi, observasi dan wawancara mendalam. Kemudian keterkaitan antara kegiatan advokasi dan penelitian. Jadi penelitian ini dapat memperkuat kegiatan-kegiatan advokasi kita. Nah, saya sedikit menyinggung tentang nanti tentang karakteristik data kuantitatif dan kualitatif yang mungkin Anda nanti bisa pertajam melalui browsing dan silancar di dunia maya untuk mempelajari karakteristik data kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi misalnya data kuantitatif mengukur fakta objektif, fokus terhadap variabel, berlaku secara umum, bebas nilai, besar kecilnya frekuensi kejadian, analisis statistik, peneliti bersifat netral. Dan demikian juga data kualitatif, jadi mengkonstruksi realitas sosial, makna kultural, fokus terhadap proses interaksi, kompetensi sumber, ada keberpihakan kepada nilai-nilai, fokus pada kasus secara detail, analisis tematik, dan peneliti melibatkan diri dalam kegiatan penelitian. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan cara menjamin keberlangsungan advokasi ya. Advokasi harus dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Mengubah suatu sistem yang telah mapan sekian lama tentu bukan pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan keuletan, kerja keras, dan kesabaran. Advokasi mungkin belum membuahkan hasil, namun tidak berarti kita harus berhenti untuk mencapainya. Dengan demikianlah sebaliknya. Jadi jangan sampai kita cepat-cepat merasa puas ketika kita sudah mencapai hasil yang barangkali itu hasilnya masih belum yang diharapkan ya. Jadi terus kita akan melakukan perbaikan, melakukan perjuangan, menggali informasi tentang perkembangan kebijakan-kebijakan tertentu untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih brilian, yang bisa mengangkat derajat hidup orang banyak dan cepat meningkatkan kualitasnya. Menjamin kesinambungan advokasi. Guna menjamin kesinambungan advokasi ada 4 hal penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah sumber daya ya. Jadi sumber daya harus memadai dalam arti dibutuhkan cadangan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup. Ada kemungkinan pergantian personil di dalam kegiatan advokasi bisa diatasi dengan dokumentasi kegiatan seperti apa saja yang telah dilakukan, siapa saja yang terlibat, apa yang sudah dihasilkan, apa rencana yang belum dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah mempertahankan integritas. Jadi integritas yang kadang dicapai dalam waktu yang lama harus dipertahankan.
Karena dalam perjuangan yang begitu lama sering menimbulkan kebosanan, stres yang tinggi ya. Kemudian koalisi bongkar pasang ya. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, bahkan ada yang tidak masuk kembali terus menerus ya. Sehingga ini perlu dipertahankan, dimotivasi, kemudian mencari teknik-teknik baru untuk tetap tertuju pada tujuan yang kita perjuangkan. Jadi mempertahankan konsistensi, menjaga kredibilitas bahan yang diadvokasikan, dan menjaga kebersihan diri dari suap dan sejenisnya. Kadang juga tekanan-tekanan dari pihak lawan sering menggembosi kemampuan koalisi kita. Jadi ini harus diwaspadai dan kita terus belajar bagaimana supaya meningkatkan solidaritas untuk memperjuangkan kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat yang sangat luas. Mempertahankan koalisi yang dibangun dalam suatu jaringan kerja harus dipertahankan karena semakin banyak keterlibatan orang atau lembaga yang mendesakkan isu strategis tersebut, maka semakin kuat perjuangan, sehingga semakin besar pula kemungkinan untuk didengar dan diperhatikan oleh pembuat kebijakan. Yang terakhir, jadi akses terhadap informasi advokasi bisa berhenti jika kita kehilangan ketajaman dalam menangkap isu. Kemampuan kita menangkap isu ini ditentukan oleh kemampuan dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, kita harus terus mengakses informasi dengan cara mengikuti berita-berita yang berkembang di seputar isu yang tengah kita perjuangkan. Jadi, informasi-informasi yang kita peroleh juga kita up to date, sehingga kita terus mendapatkan energi baru dan informasi baru untuk melakukan perjuangan. Proses penyusunan advokasi kebijakan dan sasarannya ya, yang pertama misalnya proses yang dilakukan melalui legislasi dan yuridis. Jadi ini Anda bisa baca di bukunya Asinin ya secara lengkap ya. Jadi di situ ada legislative drafting, counter draft, judicial review, class action, legal standing, kemudian ada litigasi ya, yang menghasilkan nanti naskah umum atau draft kebijakan atau kajian akademik ya terkait dengan kebijakan tertentu. Kemudian proses politik dan birokrasi yang mempengaruhi pembuat atau pelaksana aturan ya, kita bisa lakukan melalui lobby, kemudian negosiasi, mediasi, kolaborasi. Bisa menghasilkan struktur hukum ya, sehingga nanti juga bisa menghasilkan budaya hukum ya. Proses sosialisasi dan mobilisasi, membentuk pendapat umum dan tekanan politik terhadap masyarakat atau masyarakat umum, atau membentuk kekuatan dalam tim sendiri melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian, basis pengorganisasian, kemudian pendidikan politik yang bisa menghasilkan budaya hukum yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya menghasilkan pembentukan atau perubahan kebijakan publik. Jadi secara sederhana bisa dilihat pada gambar Rum Tupati Masang yang dibuat yang sudah dikutip oleh Ansinin. Jadi secara sederhana seperti inilah proses advokasi kebijakan publik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan elemen-elemen dari sebuah strategi advokasi kebijakan umum yang efektif atau kebijakan publik yang efektif ya. Diseminasi ya atau penyebaran informasi mengenai undang-undang dan peraturan yang mempengaruhi bisnis atau secara keseluruhan. Terjemahan undang-undang dan peraturan untuk mendidik dan melengkapi masyarakat agar benar-benar memahami isi dan substansi undang-undang dan peraturan tersebut. Jadi upaya untuk bisa mempengaruhi publik, kita harus merinci secara detail apa sih yang menjadi kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki di dalam sebuah kebijakan. Kemudian ditransformasikan dalam bentuk bahasa yang sederhana, bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka bisa mensepakati ide tersebut bahwa kebijakan-kebijakan itu akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat secara umum. Hingga dukungan ini sangat penting. Apakah itu dilakukan oleh masyarakat biasa, kelompok masyarakat, LSM maupun media massa. Apalagi kalau kita mendapat dukungan dari media massa, maka kemungkinan gaungnya akan lebih cepat
karena nanti proses sosialisasi dan diseminasinya akan berlangsung secara cepat melalui media massa. Pengaruhi arah dan bentuk ketetapan legislatif atau peraturan. Jadi dengan merinci itu kita juga bisa memberikan rekomendasi dan advokasi kepada para perumus kebijakan bahwa kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan itu ternyata ada kekurangan atau kekeliruan, bahkan berdampak tidak baik terhadap kondisi-kondisi masyarakat maupun perusahaan. Jadi dengan data-data yang lengkap dan benar gitu ya, sehingga mereka bisa menyadari bahwa apa yang sudah dikeluarkan kemarin itu sebagai kebijakan merupakan hal yang perlu dirubah atau diperbaiki. Nah, dengan demikian perlawanan daripada pihak-pihak eksekutif atau legislatif yang membuat kebijakan itu tidak akan menjadi besar. Karena kita sudah memberikan solusi-solusi yang harus diambil dari tindakan-tindakan eksekusi yang harus dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan. Jangan kita hanya bersifat kritik, memprotes, tapi tidak bisa memberikan solusi tertentu terhadap produk-produk kebijakan tersebut. Kemudian identifikasi isu-isu yang mencuat agar sebuah bisnis dapat menentukan apakah akan mengajukan usulan perundang-undangan dengan tindakan atau membentuk tindakan yang spesifik. Jadi kita juga memberikan akses rekomendasi atau saran-saran apa yang harus dilakukan oleh para pendukung kita, apakah itu perusahaan atau masyarakat ya, dalam rangka untuk menggolkan, memperbaiki sebuah kebijakan yang dirasa berdampak kurang baik bagi kepentingan umum. Yang kelima adalah menyediakan akses kontak atau komunikasi yang terorganisir kepada para pejabat pemerintah. Jadi para pejuang-pejuang kegiatan ini harus dia terbuka dan menyediakan aksesibilitas bagi siapapun yang berkeinginan berkomunikasi dengan kegiatan kita sebagai advokasi, sehingga nanti bisa memperlancar tugas-tugas dan kegiatan kita dalam melaksanakan advokasi kebijakan. Memberikan arahan bagi para anggota tentang bagaimana bertindak dan menanggapi para anggota legislatif. Menyediakan alat-alat kendaraan resmi, melobi pimpinan pemerintah tertentu, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara, prosedur, dan struktur anggaran dalam kegiatan advokasi ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya anggaran itu dibentuk di dalam sistem advokasi kebijakan. Dan yang terakhir adalah hasil advokasi ya. Jadi hasil advokasi ada 3 saya gambarkan di sini yang mengacu pada tulisannya Asinin ya. Perubahan struktural yaitu demokratisasi, ruang pengambilan keputusan, cara memerintah dan kapasitas untuk eksekusi program. Jadi dengan adanya advokasi, ruang demokrasi itu semakin luas, tidak hanya dilakukan di kalangan eksekutif atau legislatif, tapi kepada masyarakat luas. Jadi melibatkan partisipasi yang semakin tinggi dalam rangka menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan menghasilkan program-program kebijakan pemerintah yang semakin berdampak positif terhadap masyarakat luas. Kemudian perubahan politik, kebijakan publik, penciptaan dan reformasi, hukum, anggaran, dan program. Jadi secara politik nanti kebijakannya bisa berubah, kemudian adanya reformasi kelembagaan, ya, hukum, kemudian penyusunan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan program-program kerja yang memang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Yang terakhir adalah perubahan budaya. Jadi ada perkembangan budaya yang diharapkan muncul dari masyarakat semakin cerdas, tingkat partisipasinya makin tinggi, dengan memiliki nilai-nilai yang positif dalam pembangunan, sikap, perilaku, kebiasaan, dan proses pemberdayaan masyarakat yang mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah secara positif maupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang secara real dibutuhkan di dalam masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemegang kekuasaan baik dari pemerintah maupun swasta. Jadi demikianlah penjelasan saya tentang
kebijakan komunikasi advokasi kebijakan, sehingga nanti saudara-saudara bisa lebih kritis ya dalam mencermati setiap produk-produk kebijakan, baik dari instansi Anda, pemerintah, baik dari tingkat desa maupun dari tingkat daerah, yang bisa berpengaruh terhadap kepentingan kita bersama, yang tujuannya adalah untuk selalu bisa meningkatkan kualitas kebijakan sehingga nanti pencapaian kesejahteraan masyarakat lebih cepat bisa dilakukan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan pembelajaran dan diskusi hangat bagi para mahasiswa dan kaum pembelajar yang cendekiawan. Terima kasih.